Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Saya di sini atas nama PIC PSGA Digital Talent Scholarship kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Politeknik Negeri Jakarta. Ya, saya sebagai pelaksana atau sebagai ketua pelaksana atau PIC, ya. Perkenalkan, saya Iwan Sonjaya, yang selama ini mungkin sering Anda kita berkomunikasi cuma lewat WhatsApp sebelumnya, ya, ataupun email dan segala macam. Pertama-tama, selamat kepada Anda yang telah lolos dalam tes substansi, ya, karena memang Anda memang terpilih, gitu kan, karena Anda tidak otomatis daftar langsung diterima, ada ratusan, ya, hampir ribuan kali ya, ratusan orang untuk mendaftar, tetapi hanya Anda yang diterima. Kami memang membuka kelas yang begitu banyak, ya, di antara poltek lain, mungkin poltek tetangga, saya tidak sebut nama, yang di sekitaran Jakarta juga hanya 3-4 kelas. Di PNJ ada 12 kelas, yaitu 2 kelas untuk Junior Network Administrator, 4 kelas untuk Junior Web Developer, ya, 2 kelas Junior Graphic Designer, ya, kemudian masing-masing selanjutnya yaitu 2 kelas lagi untuk Intermediate Designer dan 1 kelas Junior Mobile Programmer dan Intermediate Animator atau Motion Graphics Artist, ya, totalnya 12 kelas. Sebenarnya yang mendaftar lebih dari itu, peminatnya memang banyak, tetapi kami mungkin keterbatasan sumber daya juga, kami hanya bisa memaksimalkan sampai 12, ya. Oke, baik, kira-kira seperti itu, ya, dan pelaksanaan jadwalnya pun akan dimulai hari ini, ya. Saya rasa kita coba paparkan atau jelaskan sedikit, ya, aturan-aturannya apa sih yang harus diperhatikan. Baik, untuk itu mungkin akan kita lihat di slide berikutnya, ya, di slide berikutnya, ya, untuk lebih jelasnya. Ya, baik, mungkin Anda juga bisa lihat tampilan di belakang saya ini, ya. Jadi memang mungkin sudah Anda ketahui, ya, di pembukaan dengan Bapak Menteri Kominfo bahwa Vocational Graduate Academy ini, ya, berlangsung selama 30 jam pelatihan secara online, secara lab session-nya, ya, sebenarnya. Totalnya sih lebih, ya, mungkin ada tugas-tugas dan segala macam. Kemudian ini terdiri dari 15 sesi. Jadi setiap sesi berarti ada 2 jam pembelajaran, 2 jam pelatihan, ya. Lab session full online. Kemudian di akhir pelatihan biasanya ada penambahan-penambahan berupa pengembangan soft skill, ya, entah itu kewirausahaan, entah itu bagaimana melamar kerja dan segala macam, ya. Nah, kemudian di akhir pelatihan, ya, peserta yang memenuhi ketentuan akan mendapatkan tentunya sertifikasi, ya, ini sesuai dengan tema pelatihan. Jadi misalkan Junior Network dapat Junior Network Administrator yang dari BNSP, ya. Tentu itu ada syarat-syaratnya. Nanti apa saja syarat-syaratnya mungkin nanti akan dijelaskan pada tayangan berikutnya. Ya, baik, ya. Pada saat ini, ya, kita nanti apa sih nanti model-model pembelajarannya, ya. Anda bisa self-paced learning, ada LMS-nya, Anda baca di situ modulnya. Jadi nggak mengandalkan lab session yang cuma 2 jam pelatihan, ya. Anda harus aktif juga di baca modul, mengerjakan kuis, tugas-tugasnya, ya. Seperti itu, ada nanti diskusi di grup kelas, tadi WA, mungkin ada simulasi, ya. Sehingga nanti Anda bisa mendapatkan syarat untuk memperoleh Certificate of Completion. Jadi itu salah satu syaratnya, tugas-tugasnya lengkap, aktif di grup diskusi,
lab session hadir terus ya, kemudian ujian kuis dijawab gitu ya, sehingga minimal Anda dapat certificate of completion ya. Selain Anda nanti bisa berkesempatan juga untuk ikut program sertifikasi. Tapi program sertifikasi ini bukan kami yang mengadakan, tapi nanti LSP. Jadi itu di luar daripada ini ya. Tapi kalau Anda mengerjakan kuis, tugasnya dikerjakan semua, grup kelas aktif, lab session ikut terus, ya insya Allah nanti Anda dapat certificate of completion. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Anda. Coba lihat di sini ya. Jadi, Pak, saya gimana kalau nggak masuk? Pak, gimana kalau saya izin? Pak, saya gimana kalau bantu adik dulu? Pak, saya gimana kalau kerja dan segala macam. Yang sebenarnya harusnya program ini, peserta program ini memang orang yang tidak bekerja. Ataupun pekerja pun hanya freelance, yang artinya tidak terlalu, waktunya tidak terlalu ini ya, strict gitu ya. Jadi di sini ada rambu-rambunya, yaitu peserta wajib mengikuti dan menyelesaikan sesi pelatihan minimal 80%. Jadi kalau totalnya 30 JP berarti yang nggak boleh masuk atau boleh nggak masuknya 6 JP. 6 JP itu kalau kita bagi dua kan 1 JP kan 2 jam. Berarti maksimal 3 kali ya. Maksimal 3 kali. Pak, bagaimana lebih 3 kali? Ya coba saja, pasti tidak akan dapat sertifikat completion ya. Apalagi ikut namanya ujian sertifikasi, pasti udah jadi bisa. Kalau Anda certificate of completion aja tidak dapat, maka otomatis tidak akan bisa berkesempatan mengikuti ujian sertifikasi. Ya. Jadi ini sanksinya berupa tidak akan mendapat hak-haknya ya sebagai peserta. Ya, hak-haknya itu dapat certificate of completion, kemudian mengikuti ujian sertifikasi, kemudian penggantian biaya pulsa itu yang 2 bulan. Jelas kalau tidak bisa memenuhi ini tidak akan ada penggantian. Yang ada penggantian adalah yang minimal 80% masuk di lab session, tugas-tugasnya lengkap ya. Artinya pokoknya dapat sertifikat completion, pasti itu akan mendapat penggantian pulsa. Pak, bagaimana kalau dia dapat sertifikat completion tapi ujian sertifikasinya tidak lulus? Nah, itu masih dapat penggantian pulsa karena itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi intinya Anda kejar sertifikat of completion untuk mendapatkan penggantian pulsa. Nanti kalau istilahnya bonusnya adalah ujian sertifikasi. Kalau memang Anda benar-benar kompeten, benar-benar siap, benar ini, Anda dapat sertifikasi kompetensi oleh BNSP yang lumayan buat melamar kerja, dan itu masa berlakunya 3 tahun ya. Nah, ini sanksi itu mungkin tidak berlaku kalau memang ada force major, banjir ya, di lockdown-nya, tapi masih bisa ada internet lah gitu ya. Hal-hal yang, atau ada surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah ya, bukan cuma klinik bidan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah Anda akan berhubungan atau akan selalu menggunakan LMS dari Kominfo ya, dengan alamat situs seperti dilihat di atas itu, lms.kominfo.go.id. Tentunya caranya sebenarnya Anda sudah dibagi ya, PDF-nya, panduannya, Anda harus baca, harus rajin baca ya. Mungkin di antara peserta ada yang masih baru lulus SMK atau SMA ya, ada juga yang sudah kuliah ya. Ini pembelajaran mandiri gitu, nggak kayak di sekolah. Mungkin Anda juga sekarang online ya. Jadi diri Anda sendiri yang menyemangati ya. Kami hanya memfasilitasi ya. Ya, bagi yang ingin maju memang harus berusaha. Enggak. 2 tahun yang lalu ada anak yang ketika masih pelaksananya offline, belum ada COVID, ada anak Cimahi yang sampai kos di belakang PNJ untuk ikut pelatihan ini selama ya sama sebulan lah kurang lebih, seperti ini 15 sesi, demi dia untuk dapat pelatihan mobile programming karena mungkin di Bandung tidak dibuka. Nah, oke ya, seperti itu. Anda harus coba buka, nanti pelajari pelan-pelan. Baik ya, saya rasa tadi sedikit singkat aja panduan, mungkin nanti saya akan buat yang lebih detailnya karena nanti Anda bisa bingung
terlalu banyak di awal gitu ya, gimana sih pelatihannya. Oke, selamat melaksanakan pelatihan, semoga Anda bisa mendapatkan sertifikat completion dan lulus dalam ujian sertifikasi nanti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda.